Assalamualaikum. Tema 7, subtema 4, pembelajaran 3. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka suka cita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Hewan apa itu, Nak? Ya, betul, hewan rusa. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel. Rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian. Rusa betina mendapat setengah bagian. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Tugas 1. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. 1/2. Kalian cari ya, yang mana jawabannya? Iya, benar. 1/3. Ya, benar. 1/4. Ya, benar. Mengerti ya, Nak? Tugas 2. Ayo berlatih. Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Nomor tulis 1-5. Nama teman berkunjung ke kebun binatang, suka dan tidak suka ya. Beri tanda centang. Tugas 3. Hasil pengelompokan. Siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang kalian tulis jumlahnya, dan siswa yang tidak suka ke kebun binatang ditulis juga ya jumlahnya. Tugas 4. Ayo berdiskusi. Diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas. Ayo, bagaimana sikapmu? Dijawab ya, Nak. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Kalian, ayo membaca. Bacalah dongeng berikut, tulislah minimal 5 kalimat dari dongeng yang memuat kata sapaan. Kalian dengarkan dulu ya dongengnya. Oke. Persahabatan gajah dan tikus. Mari kita menonton ya adik-adik. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib. Apakah bunga ini wangi? Tentu saja bunga ini sangat harum. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja, Tuanku, silakan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin. Tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak
gentengnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak. Gajah hanya diam. Dia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihat akibat perbuatanmu. Bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. Iya, itu salahku. Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. Apa benar yang dikatakan tikus? Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja. Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana? Saya hanya bersin, Tuan. Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur? Tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus. Jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu? Itu adalah bunga tikus. Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah adik-adik, pertanyaannya, sebutkan 5 kata sapaan pada dongeng persahabatan gajah dan tikus. Jawabannya adalah 1. Bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Kata sapaan pada kalimat tersebut adalah tuan. Kemudian yang kedua adalah tentu saja tuanku, silakan. Kata sapaannya yaitu tuanku. Yang ketiga, hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Nah, kata sapaan di sini adalah tuan. Yang keempat yaitu saya hanya bersin tuan. Di sini kata sapaannya yaitu pada kata tuan. Yang kelima yaitu tenanglah. Aku akan mengganti semua kerugianmu. Nah, adik-adik, kata sapaan di sini adalah pada kata kerugianmu, yaitu mu. Yang keenam terakhir itu tambahan ya, tadi 5, ini Bunda beri 6. Aku akan adukan kau kepada badak.
membentak tikus marah. Kata sapaan pada kalimat itu adalah kau. Kelas 5, ayo menulis. Tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng tadi memuat kata sapaan. Ditulis dengan tulisan yang bagus ya nak. Terima kasih. Assalamualaikum.